Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Heni Destiana MKOM selaku dosen mata kuliah Etika Profesi Teknologi Informasi dan Komunikasi. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan topik berjudul Cyber Sabotage and Extortion. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Fitri Ayu Alia selaku moderator dalam presentasi ini. Dan bersama saya ada Isnur Malasari, Aulia Putri Anggraini, Andini Fitriani Syahrial, serta Salsa Sadia. Kami berharap presentasi ini dapat memberikan wawasan yang bermanfaat. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai presentasi yang akan saya bacakan sendiri. Next. Latar belakang masalah. Serangan cyber sabotase yang bertujuan untuk merusak, menghancurkan, atau mengganggu infrastruktur teknologi informasi. Serangan seperti ini dapat dilakukan secara individu, kelompok, atau bahkan entitas negara yang mempunyai motif politik, ideologis, atau ekonomis. Pelaku biasanya menggunakan teknik serangan seperti ransomware, di mana teknik tersebut dapat mengenkripsi data korban dan hanya akan deskripsi kembali dengan tembusan yang dibayar. Jenis ancaman pemerasan ini merupakan salah satu ancaman besar dalam keamanan siber karena dapat mengakibatkan kerugian finansial dan kerusakan reputasi yang signifikan. Oleh karena itu, dalam presentasi ini akan membahas berbagai aspek dari fenomena cyber sabotage and extortion, termasuk motif, penyebab, serta upaya mitigasi yang dapat melawan ancaman ini dalam konteks global yang kompleks. Selanjutnya akan dibacakan oleh Aulia. Baik, selanjutnya ada tujuan dan manfaat. Yang pertama, meningkatkan pemahaman tentang cyber sabotage dan extortion. Yang kedua, meningkatkan kesadaran dan edukasi tentang cyber security. Yang ketiga, meningkatkan keamanan cyber. Yang keempat, meningkatkan kesadaran masyarakat. Dan yang kelima, memperkuat kerjasama antar organisasi dan pemerintah. Landasan teori. Yang pertama, pengertian tentang internet. Internet merupakan sebuah sistem global jaringan komputer yang saling berhubungan satu sama lain di seluruh dunia dengan menggunakan standar internal protokol SWIFT. Internet berperan sebagai infrastruktur dan jaringan yang telah menunjang efektivitas dan efisiensi operasional bagi sebuah perusahaan, sarana publik, komunikasi, dan sarana untuk mendapatkan informasi. Yang kedua, cybercrime. Secara umum, pengertian cybercrime dapat diartikan sebagai tindak kejahatan di ranah dunia maya yang memanfaatkan teknologi komputer dan jaringan internet sebagai sasaran. Tindakan cybercrime ini muncul sering dengan kian gencarnya teknologi digital, komunikasi, dan informasi yang semakin berkembang. Selanjutnya akan dibacakan oleh Andini. Baik, selanjutnya adalah cyber law. Cyber law adalah undang-undang yang mengatur kegiatan di dunia maya, kejahatan cyber melalui jaringan internet. Istilah cyber law telah membentuk sistem hukum baru di Indonesia, khususnya dalam kegiatan teknologi dan informasi. Sistem hukum cyber law di Indonesia ditandai dengan hadirnya undang-undang. Lalu selanjutnya ada cyber sabotage dan extortion. Cyber sabotage and extortion yaitu penyerangan terhadap infrastruktur digital. Hal ini mencakup serangan terhadap jaringan komputer, sistem informasi, serta perangkat lunak yang vital untuk operasi suatu organisasi atau negara. Serangan semacam itu mengakibatkan kerusakan serius, termasuk gangguan layanan, pencurian data, atau kegagalan sistem yang mengakibatkan dampak ekonomi yang signifikan. Next. Lalu yang terakhir ada network security. Network security adalah keamanan jaringan komputer yang mengacu pada perlindungan perangkat keras, perangkat lunak, dan sumber daya data dalam sistem komputer agar tidak dihancurkan, diubah, atau berlubang keamanan karena alasan kecelakaan atau berbahaya. Sehingga sistem komputer terus beroperasi dengan handal serta layanan komputer juga teratur. Selanjutnya akan dibacakan oleh Ais.
Lalu di sini ada motif kasus. Contohnya kita ambil dari kasus Logis Bom dari Donald Burleson, seorang programmer di sebuah perusahaan asuransi Amerika. Dia dipecat karena perilaku menyimpang. 2 hari kemudian, bom logika meledak secara otomatis, menghapus sekitar 160.000 catatan sensitif di komputer perusahaan. Perubahan ini dapat dilakukan oleh siapa saja yang tertarik atau mempunyai akses terhadap proses komputer. Kasus yang terungkap dengan metode ini melibatkan perusahaan kereta api Amerika. Petugas pengkajian mencatat jam lembur untuk karyawan lain berdasarkan nomor karyawannya. Hal ini meningkatkan pendapatannya beberapa ribu dolar setahun. Selanjutnya akan dibacakan oleh Salsa. Berikutnya di sini ada beberapa hal yang dapat menyebabkan terjadinya cyber sabotage dan extortion. Yang pertama, kelalaian pengguna komputer. Yang kedua, akses internet yang tidak terbatas. Yang ketiga, lemahnya pengamanan sistem sehingga memudahkan para hacker atau cracker untuk membobol suatu sistem. Selanjutnya yaitu ada beberapa cara penanggulangan kejahatan cyber sabotage dan extortion. Yang pertama yaitu modernisasi hukum pidana nasional beserta hukum acaranya diselaraskan dengan konvensi internasional yang terkait dengan kejahatan tersebut. Yang kedua, peningkatan standar pengamanan sistem jaringan komputer nasional sesuai dengan standar internasional. Yang ketiga, meningkatkan pemahaman serta keahlian aparat hukum mengenai upaya pencegahan, investigasi, dan penuntutan perkara-perkara yang berhubungan dengan cyber sabotage. Yang keempat, meningkatkan kesadaran warga negara mengenai bahaya cyber sabotage dan pentingnya pencegahan kejahatan tersebut. Yang terakhir yaitu meningkatkan kerjasama antar negara di bidang teknologi mengenai hukum pelanggaran cyber sabotage. Selanjutnya kesimpulan akan dibacakan oleh Eis Nurmalasar. Terakhir, di sini ada kesimpulan. Hasil penelitian ini menyoroti bahwa ancaman sabotase cyber dan pemerasan memiliki dampak yang signifikan terhadap stabilitas serta keamanan dalam ranah digital. Tidak hanya merugikan sektor bisnis, tetapi juga dapat menyebabkan kerugian pada individu serta infrastruktur yang vital. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, itulah akhir dari presentasi kami. Kami berharap informasi yang disampaikan dapat bermanfaat dan menambah wawasan.